warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arman Andika. Nah, di sini saya akan membawakan sebuah materi yang berkaitan tentang gerak, khususnya berkaitan tentang gerak melingkar, teman-teman. Nah, dalam fisika, benda itu dikatakan bergerak ketika ia mengalami perpindahan. Nah, artinya ketika kita membahas gerak melingkar berarti benda tersebut bergerak dan mengalami perpindahan dan lintasannya itu berupa lingkaran, teman-teman. Jadi dia berupa lingkaran. Teman-teman, tahukah kalian bahwasanya ternyata di kehidupan kita sehari-hari gerak melingkar itu sering kita temui ternyata. Salah satunya roda ban yang ada pada kendaraan bermotor itu adalah salah satu contoh gerak melingkar. Gerigi yang ada di sepeda juga adalah gerak melingkar, teman-teman. Nah, berbicara tentang gerak melingkar, teman-teman, konsepnya gerak melingkar itu dalam lingkaran itu memiliki titik pusat lingkaran, di mana pusat lingkaran dengan tepian lingkaran itu adalah jari-jari. Jadi ini juga ada jari-jari. Nah, teman-teman, anggaplah ada dua posisi di sini, A dan B. Nah, jarak antara A dan B ini adalah S, teman-teman. Jadi ketika benda tersebut bergerak melalui posisi A menuju ke posisi B, ini adalah jarak yang ditempuh dari benda tadi dan menghasilkan sebuah sudut di dalam lingkaran tersebut. Sudut itu dilambangkan dengan theta, teman-teman. Theta. Kemudian dalam gerak juga terdapat kecepatan karena ia bergerak, teman-teman. Nah, geraknya dalam gerak lingkaran itu ternyata geraknya itu selalu tegak lurus dengan jari-jari yang ada pada lingkaran, sehingga geraknya adalah mengarah kemari ke atas, teman-teman. Ini adalah P. Nah, itu sedikit tentang lingkaran. Tetapi teman-teman, yang harus kita perhatikan dalam lingkaran itu adalah prosesnya berputar. Nah, dalam lingkaran kita ketahui lingkaran itu adalah 360 derajat. 360 derajat. Nah, untuk menghitung kecepatan gerak lingkaran itu kita tidak menggunakan satuan derajat, tetapi menggunakan satuan radian atau rotasi. Nah, teman-teman, satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Nah, kemudian 360 derajat itu sama dengan 2 pi rad atau rotasi, 2 pi rad. Nah, ini adalah patokan untuk mengubah satuan derajat menuju satuan radian. Pertanyaannya, bagaimana kalau 120 derajat, teman-teman? Itu berapa radian? Caranya kita cukup membandingkan antara patokan tadi dengan derajat yang akan kita cari nilainya. Misalnya 120 derajat itu berbanding dengan 360 derajat. Kalian ditanyakan, anggaplah kita taruh X di situ. Nah, 360 derajat itu sama dengan 2 pi rad atau 2 pi radian. Nah, coba kita sederhanakan, teman-teman. Ini berarti 26. Jadi 1/3 sama dengan X per 2 pi. Nah, kita kali silang, teman-teman. Berarti 3X sama dengan 2 pi tadi ya, 2 pi. Kemudian X itu sama dengan 2/3 pi radian. Nah, jadi 120 itu setara dengan 2/3 radian, teman-teman. Begitu cara mencari mengubah
derajat menjadi radian. Karena untuk menghitung derajat, untuk menghitung gerak melingkar teman-teman, kita memerlukan radian atau rotasi. Nah, begitu teman-teman. Setelah kita mengetahui cara mengkonversi derajat menjadi radian dalam gerak melingkar, kemudian apa yang harus kita perhatikan itu adalah salah satunya frekuensi teman-teman. Frekuensi. Nah, frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi itu didefinisikan sebagai jumlah perputaran yang terjadi per satuan waktu. Jadi bisa saya tuliskan seperti ini teman-teman. F itu sama dengan N per T, di mana N itu adalah jumlah perputaran yang terjadi per T satuan waktu. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman ada yang namanya periode. Periode. Apa itu periode? Periode itu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu putaran. Biasanya disimbolkan dengan T besar dan didefinisikan sebagai T per N, atau bisa juga saya tuliskan sebagai T sama dengan 1 per N. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, setelah mengetahui hal ini, maka yang kita ketahui itu gerak melingkar ternyata terbagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama, gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Nah, di sini saya akan bahas satu lagi, gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan teman-teman. Nah, gerak ini sama dengan gerak lurus teman-teman, dimana kalau di gerak lurus ada jarak, ada waktu dan ada kecepatan, maka juga sama di gerak melingkar juga ada waktu, ada jarak dan ada kecepatan, tetapi simbolnya berbeda teman-teman, dimana yang kita ketahui dalam gerak melingkar itu ada T sama dengan theta sama dengan T kali dengan omega. Nah, kita dapat dari mana ini teman-teman? Kita kembali lihat lingkarannya. Nah, benda itu akan theta itu adalah bisa disebutkan jarak. Theta itu adalah waktu yang diperlukan untuk berputar, kemudian kecepatan omega itu adalah kecepatan sudut. Jadi apa maksudnya kecepatan sudut? Jadi kan tadi benda itu bergerak dari sini ke sini, berarti kecepatan sudutnya ada di sini. Itu adalah omega. Omega teman-teman. Bagaimana cara mencari omega? Omega itu tidak lain adalah 2 dikali dengan frekuensi, atau bisa juga saya tuliskan sebagai omega sama dengan 2pi per T. Begitu teman-teman. Nah, setelah itu dalam gerak melingkar beraturan itu ada yang namanya kecepatan linear. Kecepatan linear. Yang mana disebut dengan kecepatan linear? Kecepatan linear ini dia teman-teman. Kecepatan yang dilakukan benda tersebut dalam bergerak melingkar. Kecepatan linear ini didefinisikan sebagai V sama dengan omega dikali dengan R. Apa ini teman-teman? Kecepatan, ini omega, dan R adalah jari-jari lingkaran teman-teman. Setelah itu kita lanjut pada percepatan sentripetal. Nah, apa sih percepatan sentripetal itu? Teman-teman bisa kita lihat pada gambar. Percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang selalu menuju ke pusat lingkaran. Jadi dia itu seperti ini teman-teman. Dia menuju ke pusat lingkaran.
adalah kecepatan sentripetal. Percepatan sentripetal A bisa dilambangkan ASP. Dia selalu menuju ke titik pusat lingkaran. Nah, percepatan sentripetal ini didefinisikan sebagai VSP sama dengan V kuadrat salah. Di sini A kecepatannya sama dengan V kuadrat per R, atau bisa juga kita tuliskan sebagai V kuadrat tadi apa? Ya ini teman-teman, W omega dikali dengan R kuadrat per R, sehingga kalau kita sederhanakan lagi bentuknya akan menjadi seperti ini, W kuadrat kali R per R, seperti itu teman-teman. Nah tadi teman-teman kita telah membahas sedikit tentang apa yang harus kita perhatikan dalam gerak melingkar maupun gerak melingkar beraturan teman atau GMB. Nah selanjutnya untuk lebih memahami teman-teman, kita lanjut saja pada contoh soal. Nah soalnya bisa teman-teman lihat pada layar teman-teman. Jadi misalnya ada sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan sudut sebesar 120 rpm atau rpm. Kecepatan sudut berarti omega ya teman-teman, sama dengan 120 rpm. Kemudian dengan jari-jari sebesar 10 cm teman-teman. Nah ditanyakan A frekuensi dan periode, B yang ditanyakan adalah kecepatan linearnya teman-teman. Nah cara mengerjakan soal seperti ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu RPM. RPM itu adalah teman-teman radian per menit. Jadi dia berputar 120 radian per menit. Nah caranya kita untuk mengerjakan soal ini kita harus menyederhanakan RPM ini dulu teman-teman. Jadi kita selesaikan. B omega sama dengan 120 rpm. RPM apa tadi? RPM adalah radian per menit. 120 rad per menit. Nah 120. Satu radian berapa tadi teman-teman? Satu radian adalah 2 pi radian, sehingga dibagi dengan menit, yaitu 60 second. Kita selesaikan bersama. 20 jadi 4 ya teman-teman. 4 kali teman-teman 2 kali 2 pi sama dengan 4 pi radian. Nah ini adalah omega nya teman-teman. Kita belum mengerjakan soal, kita baru menyederhanakan soal. Nah ini adalah omega nya, sehingga untuk mencari frekuensi teman-teman tadi ada rumus seperti ini. Omega itu sama dengan 2 pi dikali dengan frekuensi. Betul tidak teman-teman? 2 pi dikali dengan frekuensi. Nah sudah kita ketahui bahwa omega nya sebesar 4 pi dengan 2 pi dan frekuensinya yang ditanyakan, sehingga bisa kita tulis seperti ini, 4 per
2i, sehingga frekuensinya adalah 2 Hz. 2 Hz ya teman-teman. Maaf, 2 Hz karena dia adalah frekuensi. Nah, ini adalah bagian A, tepatnya bagian frekuensi. Kemudian lanjut pada bagian periode. Tadi teman-teman sudah saya jelaskan bahwasanya periode itu adalah 1/f. Periode adalah 1/f. Ya kan teman-teman? Jadi kita tinggal kasih masuk saja nilainya. T sama dengan 1/2 jadi berapa? Itu 0,5 second periodenya teman-teman. Seperti itu. Kemudian bagian B, kecepatan linear. Kecepatan linearnya tadi berapa teman-teman? Kecepatan linearnya tadi didefinisikan sebagai apa teman-teman? Kecepatan linear tadi didefinisikan sebagai V sama dengan omega dikali dengan R, sehingga bisa kita masukkan nilainya tadi omega senilai 4pi dikali dengan 10 cm. Nah, kita terlebih dahulu mengubah ke satuan meter teman-teman. Jadi berapa? 0,1 meter. Jadi kita kasih masuk di sini 0,1, sehingga kecepatan linearnya adalah 0,4 pi radian per second. Seperti itu teman-teman. Ini adalah contoh soal sederhana dari gerak melingkar teman-teman. Oke teman-teman, nah itu tadi ada sedikit pembahasan tentang gerak melingkar dan gerak melingkar beraturan. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas adalah GMBB. Nah, apa itu GMBB teman-teman? GMBB itu adalah gerak melingkar berubah beraturan teman-teman. Jadi geraknya itu berubah beraturan. Nah, pada umumnya yang harus kita perhatikan dalam GMBB itu teman-teman, yang pertama adalah perubahan kecepatan sudutnya itu tetap, atau bisa saya tuliskan sebagai delta W-nya itu tetap. Yang kedua, percepatan sudutnya atau alfa itu konstan teman-teman. Alfa konstan. Dan yang ketiga yang harus kita perhatikan dalam GMBB itu adalah besar dan arah kecepatannya itu berubah. Besar dan arah kecepatan berubah. Nah, dalam GMBB yang ternyata terbagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama itu adalah dipercepat dan diperlambat. GMBB dipercepat dan diperlambat, sehingga teman-teman dalam GMBB atau gerak melingkar berubah beraturan ada tiga rumus yang digunakan. Yang pertama itu adalah WT sama dengan W0 ditambah plus minus A alfa T. Plus minus itu membuktikan bahwasanya dia dipercepat atau diperlambat ya teman-teman, tergantung dari soal nanti. Kemudian yang kedua adalah theta sama dengan W omega 0 T di plus minus 1/2 AT kuadrat teman-teman. Nah, yang ketiga adalah WT kuadrat sama dengan W0 ya teman-teman. W0 plus minus 2
juga A TK teman-teman. Nah, ketiga rumus ini adalah cerminan dari apa yang harus kita perhatikan dalam GMDB teman-teman. Seperti itu. Nah, teman-teman juga dalam GMDB graf melingkar beraturan yang harus kita perhatikan adalah percepatan tangensial dan percepatan sentripetal. Apa tadi percepatan sentripetal? Adalah percepatan yang menuju pusat lingkaran teman-teman. Dia selalu menuju ke pusat lingkaran. Nah, apa percepatan tangensial? Percepatan tangensial adalah percepatan yang arahnya itu selalu tegak lurus dengan percepatan sentripetal. Ini adalah percepatan tangensialnya teman-teman. Ini adalah tangan, ini adalah A sentripetal. Sehingga apa yang kita ketahui tentang A sentripetal atau percepatan sentripetal tadi teman-teman adalah didefinisikan sebagai P kuadrat dibagi dengan R. Nah, dan percepatan tangensial itu didefinisikan sebagai percepatan dikali dengan jari-jari teman-teman. Percepatan dibagi dengan jari-jari. Teman-teman, coba kita perhatikan. Ketika kita perhatikan lebih seksama, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa percepatan ini memiliki vektor teman-teman, memiliki arah. Yang pertama tangensial, seperti ini tangensial, kemudian ditambah dengan percepatan sentripetal dan ditambah dengan percepatan tangensial, sehingga ini adalah A teman-teman. Percepatan ini adalah percepatan tangensial, percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Sehingga bisa saya tuliskan bahwa A itu sama dengan rumus Pythagoras ya teman-teman. A sentripetal kuadrat ditambah dengan A tangensial kuadrat. Ya, kemudian kita lanjutkan untuk contoh soal dari gerak melingkar berubah beraturan. Contoh soal. Soalnya bisa teman-teman lihat pada layar HP-nya teman-teman ya. Jadi misalnya ada kepingan CD yang bergerak dengan kecepatan 360 rpm teman-teman. Dan kemudian kepingan CD tersebut berhenti. Berarti WT-nya itu sama dengan 0. Kemudian yang ditanyakan adalah percepatan atau alfa pada saat T sama dengan 10 sekali. Nah, cara menjawab soal ini adalah dengan menyelesaikan omeganya terlebih dahulu teman-teman. Kita sederhanakan menjadi W sama dengan 360 rpm atau kita langsung saja rpm berarti 2pi per 60 second ya teman-teman, sama dengan kita selesaikan 6 kali 2pi sama dengan 12pi ya teman-teman, 12pi radian per sekon ya, per sekon. Nah, karena ini adalah GMDB, kita masukkan ke dalam rumusnya tadi ya teman-teman. Rumusnya tadi WT sama dengan W0 ditambah dengan alfa dikali dengan theta. Itu tadi salah satu rumus dari ketiga rumus tadi ya teman-teman. Nah, kita sekarang tinggal kita masukkan semua nilainya karena semuanya sudah terkumpul ya teman-teman. Jadi WT-nya adalah 0. W0 adalah 12pi.
ditambah dengan alfa yang nilainya akan kita cari. Kemudian T adalah 10. Teruskan ya teman-teman. Kita perhatikan 10A ya teman-teman, 12I. Jadi A sama dengan 12I per minus 10. A sama dengan minus 1,2 rad per sekon. Nah, ini dia percepatannya teman-teman. Jadi percepatannya dia minus ya, karena dia diperlambat sehingga menjadi kecepatannya berubah menjadi 0. Nah, saya kira cukup sampai di sini dulu video saya teman-teman. Karena saya juga seorang mahasiswa yang ada di Universitas Islam Negeri Makassar, jadi mungkin penjelasan saya masih banyak kekurangan dan masih perlu dibenahi. Saya akhiri video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.